Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tahapan backward design yang kedua, yaitu menentukan bukti penilaian. Selamat menyaksikan. Halo, di sini saya akan menjelaskan tentang penilaian. Penilaian merupakan suatu proses atau kegiatan yang sistematis dan berkesinambungan untuk mengumpulkan informasi tentang proses dan hasil belajar peserta didik dalam rangka membuat keputusan-keputusan berdasarkan kriteria dan pertimbangan tertentu. Jadi, penilaian ini merupakan pengumpulan informasi secara menyeluruh yang dilakukan secara terus-menerus untuk mengetahui kemampuan atau keberhasilan siswa dalam pembelajaran dengan menilai kinerja siswa baik secara individu maupun kelompok. Nah, penilaian harus mendapat perhatian lebih dari seorang guru. Kenapa? Karena ini harus dilaksanakan dengan baik. Karena penilaian ini juga merupakan komponen vital atau utama dari perkembangan diri baik secara individu maupun kelompok siswa. Jenis-jenis penilaian. Jenis-jenis penilaian terbagi menjadi dua. Pertama ada penilaian formatif dan yang kedua ada penilaian sumatif. Penilaian formatif adalah kegiatan penilaian yang bertujuan untuk mencari umpan balik atau feedback yang selanjutnya. Hasil penilaian tersebut dapat digunakan untuk memperbaiki proses belajar mengajar yang sedang atau yang sudah dilaksanakan. Terus yang kedua adalah penilaian sumatif. Penilaian sumatif adalah penilaian yang dilakukan untuk memperoleh data atau informasi sampai di mana penguasaan atau pencapaian belajar siswa terhadap bahan pelajaran yang telah dipelajari selama jangka waktu tertentu. Penilaian sumatif berarti penilaian yang dilakukan jika satuan pengalaman belajar atau seluruh materi pelajaran dianggap telah selesai. Penilaian secara tertulis dilakukan dengan tes tertulis. Tes tertulis merupakan tes di mana soal dan jawaban yang diberikan kepada peserta didik dalam bentuk tulisan. Ada dua bentuk soal tes tertulis, yaitu soal dengan memilih jawaban dan soal dengan mensuplai jawaban. Yang pertama itu soal dengan memilih jawaban, itu ada contoh soal seperti pilihan ganda, dua pilihan antara benar dan salah, dan menjodohkan. Sedangkan soal dengan mensuplai jawaban itu bisa dengan isian singkat atau melengkapi, uraian terbatas, uraian objektif atau non-objektif, dan uraian terstruktur atau tidak terstruktur. Untuk bukti penilaian dalam bentuk penilaian tidak tertulis, pertama adalah diskusi kelas, mengembangkan kemampuan berkomunikasi murid di depan publik dan mengemukakan pendapat, melatih murid untuk belajar berdemokrasi, mendengarkan dan menerima pendapat orang lain yang mungkin berbeda dengannya, juga merespon pendapat tersebut dengan cara yang sopan dan simpatis. Kedua, drama, mengembangkan kemampuan seni peran dan berkomunikasi murid, mendorong murid untuk melihat sebuah masalah dari perspektif yang berbeda sehingga dapat menumbuhkan jiwa empati dan berpikir kritis murid. Ketiga, ada produk, membuat model miniatur 3 dimensi, bisa diodrama, produk digital, produk seni, dan lain-lain. Pada produk ini juga dapat mengembangkan kreativitas, menanamkan pengertian mengenai sebuah peristiwa. Ketiga, bentuk penilaian tidak tertulisnya adalah presentasi, mengembangkan kemampuan berkomunikasi, mendorong murid untuk memahami topik presentasi dengan mendalam, dan yang terakhir adalah tes lisan. Kuis tanya jawab secara lisan, mengonfirmasi pemahaman murid dan menerapkan umpan balik. Terima kasih sudah menyimak video kami. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.